Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Senin 1 Mei 2023, dalam Pekan Paskah keempat. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 10 ayat 11 sampai 18. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Yesus mewartakan bahwa Dia adalah gembala yang baik, gembala yang melindungi, bertanggung jawab, bahkan rela menyerahkan nyawanya bagi keselamatan domba-dombanya. Ini adalah gambaran sosok gembala yang punya rasa memiliki, sehingga yang ia lakukan adalah sepenuhnya untuk menjaga dan melindungi miliknya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar bahwa untuk berhasil dalam hal apapun, kita harus punya rasa memiliki dan tanggung jawab. Kita harus bisa berjiwa wirausaha, bukan bermental karyawan. Sama seperti yang Yesus sampaikan bahwa seorang upahan akan lari meninggalkan domba-dombanya karena ia tidak punya rasa memiliki. Sehingga dengan demikian dia gagal menjadi gembala yang baik. Dalam pekerjaan pun, sekalipun sebagai seorang karyawan, ada begitu banyak karyawan yang dapat berhasil dalam karir karena mereka mau menerapkan sikap rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap pekerjaan. Orang-orang ini memposisikan dirinya seperti pemilik usaha, sehingga etos kerjanya mencerminkan sikap yang penuh tanggung jawab dan selalu mengusahakan yang terbaik untuk usaha dan pekerjaannya. Dalam hidup menggereja, setiap dari kita juga turut dipanggil untuk ikut serta dalam karya pengembalaan Kristus ini. Kita diajak menjadi gembala bagi orang-orang yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Untuk itulah, kita perlu meneladan pola hidup Kristus, Sang Gembala sejati. Yang kita butuhkan adalah keberanian untuk mendengarkan, kerelaan untuk dituntun, dan mau berjalan mengikutinya. Inilah inti dari semangat murid-murid Kristus, agar dapat menjadi murid yang senantiasa mengikuti jejak Sang Guru.
Semangat yang sama inilah yang perlu kita kembangkan dalam kehidupan berkeluarga, masyarakat, dan gereja. Setiap kita pasti mendapat kesempatan untuk menjadi gembala dalam ruang lingkup masing-masing. Orang tua yang menjaga anak-anaknya, kakak yang menjaga adik-adiknya, kepala desa yang mengayomi rakyatnya, ketua lingkungan, ketua wilayah yang memimpin keluarga-keluarga, hingga romo yang mengembalakan umatnya. Dengan kerelaan untuk dibentuk sebagai murid, maka kita akan dimampukan untuk menampilkan wajah Kristus kepada sesama. Wajah gembala yang baik, yang mau mengenal dan dikenal oleh domba-dombanya. Wajah yang ramah, memancarkan sukacita dan kedamaian saat menerima mereka yang membutuhkan. Bukan wajah yang lesu, jutek, dan penuh amarah. Tanda bahwa kita ikut serta dalam penggembalaan Kristus adalah semakin banyak orang yang merasa damai dan mengalami sukacita saat dekat dengan kita. Dimulai dari para anggota keluarga, tetangga, masyarakat, hingga gereja. Mereka akan merasakan kehangatan sapaan, keterbukaan dalam penerimaan, dan persahabatan yang tulus. Pada saat itulah kita telah ikut serta berpartisipasi dalam karya penggembalaan Kristus. Inilah buah dari kesaksian. Kita pun semakin terlibat dalam penggembalaan Kristus, sebagaimana Petrus yang mau terbuka untuk mendengarkan dan mengikuti petunjuk Kristus. Bayangkanlah Kristus yang menyapa kita dengan penuh kehangatan dan cinta kasih, sehingga kita mengalami sukacita dan kedamaian. Bagaimana kita bersedia ikut serta dalam karya penggembalaan Kristus, menjadi seorang gembala yang baik, pribadi yang merangkul dengan penuh kasih, mulai dari keluarga, gereja, dan lingkungan masyarakat. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami mengucap syukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk menjadi gembala yang baik dan murah hati, sebagaimana Kristus, Yesus Putra-Mu terkasih, dikenal sebagai gembala sejati. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dengan rendah hati kita terima panggilan iman sebagai gembala yang baik dalam lingkup hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.